Rashid Baswedan dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029 untuk didukung dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Anda mau merekomendasikan siapapun itu sebagai capres, cawapres, itu tidak penting buat masyarakat. Tentunya masyarakat yang di sini adalah nasionalis. Masyarakat yang selalu menerima perbedaan. Jadi masyarakat yang dalam perbedaan tapi masih dalam satu kesatuan. Itu tidak penting sebetulnya. Karena ya itu tadi, ini pengakuan Rizik Syihab yang didatangi polisi soal calling system. Kalau pemilu jujur dan adil, akan damai. Polda Metro Jaya merespon pernyataan pemimpin Front Persaudaraan Islam atau FPI, Rizik Syihab. Pria yang kerap disapa Habib Rizik, kalau sekarang sih nggak pernah, sudah selesai kehabibannya. Tapi dipanggil Rizik Syihab gitu aja. Menyebut bahwa dirinya didatangi oleh polisi tentang membahas calling system. Menanggapi hal itu, Polda Metro Jaya Irjen Kartoyo menyebut jika kedatangan polisi bertujuan untuk membuat kesejukan dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia menambahkan jika calling system adalah tanggung jawab semua. Betul, polisi sudah betul bahwa situasi yang kondusif, situasi yang adem, situasi yang tentram, situasi yang aman ini ya tanggung jawab kita semua. Terlepas kita itu memilih sebagai pendukung Pilpres entah 01 atau 02 atau 03. Jadi tidak bisa calling system di kontestasi Pilpres yang sebentar lagi ini dikendalikan hanya satu tokoh ini, Rizik Syihab, yang mengeklaim bahwa dirinya didatangi polisi, gitu, didatangi polisi dan membuat pernyataan-pernyataan bahwa pemilu itu harus jujur, harus adil. Ya itu kan versi dia. Versi ketika apa yang dibicarakan di video tadi, di audio tadi, merekomendasikan Anies Baswedan dan Caimin ini menang. Begitu kalah, apakah akan melakukan gerakan-gerakan yang bersifat rasis? Kemudian calling system ini tidak berlaku kembali. Tidak bisa seperti itu. Calling system, situasi yang aman ini, itu yang jaga kita semua. Terutama akar rumput, masyarakat awam. Orang-orang yang berkepentingan di atas sana, tentu saja bagaimana membela yang didukungnya. Ya entah 01, entah 02, entah 03. Nah, sekali lagi terlepas kita itu memberikan dukungan terhadap capres cawapres tertentu, tapi kita wajib menjaga kestabilan nasional ini, keamanan nasional ini tetap terjaga. Karena tidak bisa salah satu pihak, kelompok lah, tokoh tertentu mengklaim dirinya bisa mengendalikan sebagai shadow tentang calling system di kontestasi Pilpres yang sebentar lagi akan dilaksanakan ini. Tidak bisa. Sekali lagi Rizik Syihab ini mencoba eksis kembali gitu loh dengan kelompoknya yang sebenarnya sudah dibubarkan oleh pemerintah. Meskipun muncul nama yang baru dengan istilah yang baru. Dan mengklaim dirinya tadi didatangi polisi dan minta untuk ikut serta mengamankan Pilpres di 2024. Itu salah besar. Iya, sebagai seorang tokoh, tapi kan dia udah nggak tokoh lagi. Ketokohannya dari mana? Sebagai Dudat Rasulullah, kan sudah jelas, palsu. Makanya calling system ini berlaku, ya itu kesadaran kita bersama sebagai bangsa ini bagaimana menjaga kestabilan nasional, keamanan nasional,
baik sebelum pencoblosan yang sebentar lagi akan dilakukan dan setelah perhitungan suara dan setelah fix siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Dan jangan di framing bahwa kestabilan atau calling system ini terjadi sebagai sebuah kenyataan ketika yang dicalonkan atau yang didukung menang. Ya nggak bisa begitulah. Pilpres ini untuk kepentingan kita bersama. Keamanan kita bangun bersama. Tidak bisa kestabilan nasional dan keamanan nasional ini dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu atau tokoh-tokoh tertentu. Tidak, itu salah besar. Makanya, sebagai masyarakat awam dan masyarakat akar rumput, harusnya lebih bisa mendudukkan dirinya sebagai oposisi dari semua yang kita lihat di bangsa ini. Karena kita gampang sekali disogok, gampang sekali di money politik dengan 100.000, dengan 200.000. Kita relakan diri kita untuk menjadi suara kita kepada pasangan tertentu. Harusnya kita netral dari itu semua. Tapi karena memang iklim rekrutmen, entah itu caleg, entah itu apapun juga, ya dengan cara-cara seperti itu. Dan masyarakat yang makin bodoh. Nah, dengan demikian, kita harusnya punya kesadaran untuk lebih cerdas lagi, lebih kritis lagi, bahwa kestabilan keamanan nasional itu memang yang menjaga kita bersama. Dan Pilpres 2024 ini untuk kemenangan kita bersama. Bukan untuk kemenangan kelompok-kelompok tertentu, bukan untuk kemenangan agama-agama tertentu, dan bukan untuk kemenangan etnis atau suku-suku tertentu. Ini untuk kepentingan atau untuk kemenangan kita bersama.